Oke teman-teman, eh, kontraktor sudah selesai melakukan pemasangan instalasi genset serta panel kontrolnya. Nah, syarat untuk serah terima ke pengelola atau owner, mereka harus melakukan training sistemnya, sistem cara kerja genset dan panel kontrolnya. Nah, ini praktek langsung ke lapangan. Oke, seperti apa di lapangan? Langsung kita ke lapangan. Jangan lupa sebelum kita ke lapangan, jangan lupa like dan subscribe dulu channel kita ini teman-teman, supaya channel kita ini semakin berkembang. Oke, let's go. Load, ya kan? Terus di sini ada genset 3, genset 2 sama genset 1. Oke, jadi kalau misalkan gensetnya ini kan ada harusnya 3. Karena baru ada 2 unit, jadi yang aktif 2 dan 1. Nah, di sini saya ngejelasin bagaimana caranya aktifin secara auto dan manual. Oke. Baik itu sistem interlock ACB dan modulnya. Oke. Dipsi. Ya. Jadi di sini pemanasannya secara manual. Oke. Oke, secara manual. Baik genset 1 atau genset 2 itu hampir sama, Pak. Ini dari posisi auto kita alihkan ke posisi off. Oke. Nah, off dulu, bro. sebelumnya saya minta maaf. Panel sono di off dulu. Back to sinkron. Ini namanya panel back to sinkron. Oke, back to sinkron. Ya. Jadi dari posisi auto kita alihkan ke off. Oke. Nah, setelah di off bisa kita start manual tapi langsung 2 unit dari sini. Oh, kalau dari sini 2 unit. Ini auto ya. Kita alihkan ke manual. Lalu gambar tangan. Baru start. Oke. Nah, kalau dari sini, ini kan panel back to sinkron. Itu 2 unit sekaligus hidup. Oke. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan saya maunya coba satu-satu. Bila mana saya ingin mengetahui masalah genset mana nih yang bermasalah, genset 1 atau genset 2. Oke, ini cukup di off aja, kita lari ke sana secara satu-satu. Nah, tapi kalau bila mana Bapak pengen mencoba sinkron gensetnya, di sana kan masih auto, ya kan? Nah, Bapak pencet setelah udah di posisi off, Bapak pencet gambar ini. Oke. Gambar yang listrik ya. Oke. Kalau ini kita pencet genset hidup. Dua-duanya set hidup, nanti dia sinkron sendiri, Pak. Oke. Jebret. Nah, nanti di sini ya kan secara otomatis dari PLN beralih ke genset tanpa kedip. Bila mana ingin tes simulasi sinkronnya. Oke. Oke ya. Nah, tapi kalau kita memanasin secara satu step by step, ingin mengetahui kendala genset mana yang ada kendala, bila mana ada masalah ya. Nah, ini cukup di off aja, baru kita beralih ke sana. Panel PKG. Iya. Nah, untuk selektor yang di sini, yang 1, yang 2, ini jangan putar alihkan ke manual, harus posisi di auto ya. Di sini auto, di sini auto. Oke. Ini namanya modul panel back to sinkron. Oke. Ya, kita beralih ke panel sinkronnya, Pak. Genset 1 dan genset 2 masih posisi di auto. Kalau mau hidupin secara manual, step by step, Bapak off dulu. Udah di off belum dia? Masih balik ke auto. Tuh. Oh, oke. Ya. Bentar, berarti ini harus posisi off juga ya? Ya, ini di off juga ya. Switch harus posisi off. Nah, ini di off. Oke. Nah, kalau mau dites secara manual, Bapak manual. Oke. Startnya yang ini. Oke.
mau hidupin secara manual, dari sininya harus dialihkan dulu Pak ke off baru manual. Oke. Nah di sini pun sama, off baru manual. Oke. Jadi posisi yang tadinya di auto bisa kita alihkan ke off. Tapi bila mana posisi selektor ini di auto, nah ini bakal balik lagi ke auto. Oke. Secara otomatis. Iya. Ya. Ini kita alihkan ke 0 baru manual, ya kan? Oke ya. Nah, untuk ini mungkin udah paham emergency stop. Nah, kalau untuk ini selektor yang ini itu selektor untuk head si genset ya. Prioritasnya mana ya, prioritas? Jadi genset 1 2 3. Nah, genset mana nih yang mau jadi pala? Oke. Di sini saya setel genset 2. Ya kan? Berarti genset ini. Setelah genset ini hidup, kalau misalkan sinkron, berapa persen nih dia nih? 60 atau 70%, baru genset ini hidup dengan sendirinya. Karena pala dulu, pala baru buntut. Atau bila mana ada 3, mungkin 3 yang jadi pala atau 1, bebas ya. Intinya kalau ini nggak usah diputar-putar. Jadi kalau mau diaktifin secara manual, dari selektor ini kita alihkan dulu ke manual, ya. Kita alihkan semua ke manual, off, manual, off. Oke. Nah, baru dari sini juga sama, off, manual, baru off. Nah, kita mau aktifin di mana nih? Bisa dari sini, bisa juga dari genset. Oke, genset sama ini modulnya hampir sama bentuknya ya, tapi untuk sistem jauh berbeda, ya. Nah, kalau di sini ini kan kontrol untuk sinkronnya Pak. Modul ini kontrol untuk sinkronnya. Kalau di sana modul untuk back to sinkron. Jadi 3 genset sekaligus atau 2 genset sekaligus bisa dipanggil dengan satu monitor aja di sana. Gitu. Kalau ini kita mau nyoba nih unitnya secara satu persatu. Ya udah, ini kita manualkan dulu. Baru kita off. Saya mau nyoba apanya nih? Mau nyoba lewat sini boleh, mau nyoba lewat genset juga boleh. Oke. Nah, kalau di sini perbedaannya gini, Pak. Ini kan monitor untuk sinkron. Jadi safety-nya itu hanya ada di modul genset. Baik itu oli, air, temperatur, frekuensi, atau dia punya voltase. Nah, itu Bapak nggak bisa lihat di sini, tapi bisa lihat di panel atau monitor modul yang ada di genset. Oke ya. Jadi kalau di sini saya mau nyoba nih di unitnya aja, bisa di unitnya aja. Jadi unitnya ada di sini Pak. Postar nih. Ternyata MCB yang di sananya turun jepret. Mungkin udah lama nggak dipanasin, jadi pada saat start dia kaget, MCB-nya turun. Itu aja sih, ya. Jadi di sini sebagai selektor ini selektor untuk leader genset. Dari 3 unit genset ini mana yang mau jadi leader tinggal kita pilih. Misalkan genset 2 ada masalah, ya udah kita genset 1, genset 2 di off, ya kan? Di off berarti dia nomor 1 sama nomor 3 aja yang nanti hidup, gitu. Oke ya. Oke. Jadi emergency tadi udah. Nah, sekarang tombol ini nih. Nah, jadi gini Pak, bila mana kita kita alihkan secara manual, berarti powernya pun kita harus mengaktifkan secara manual. Oke, ini untuk on-nya dan ini untuk off-nya. Power apa nih? Power ACB Pak. Ya kan, ACB-nya itu nanti genset sudah kita hidupin nih dari sini, auto, dia nggak mau alih, ya kan? Nah, udah kita alihkan secara manual. On-nya dari sini, cepret, masuk 1. Nanti yang mana lagi? Masuk lagi. Ya kan, misalkan yang 3 atau yang 2. Manual lagi juga, cepret. Nah, di sana nanti yang sinkron sendiri, Pak. Di panel back to sinkronnya, gitu. Jadi kalau manual kita yang alihkan, kita juga yang operasionalkan, gitu ya. Tapi kalau auto, secara otomatis monitor ini yang mengalihkan untuk semua sistem, baik itu gensetnya dan powernya. Oke.
Nah, ini kalau genset tadi nggak bisa, dia otomatis atau mengirim Sinyal. memikul beban lah gitu Iya. ya kan. Nah, sekarang kita manual, udah kita manual di sini start, udah kita lihat tegangan atau frekuensi udah oke, baru kita kirim secara manual pakai Iya. tekan ini stop, tam. Nah, plane udah masuk, kita matiin secara manual juga dari Manual sini. juga Pak di sini. Oke. Ini bisa dibuka kan? Bisa Pak. Oke, kalau ini nggak bisa fungsi gimana lagi? Kalau jadi gini Pak, kalau auto, Hmm. ya kan, auto kan modul yang iya. bekerja, Oke. ya kan, modul yang bekerja. Terus untuk push buttonnya secara manual itu yang ada di Oke, sini, ini, ya kan, yang oke, ada di sini sip. itu sudah dialihkan di sini. Oh, Jadi yang itu kita nggak tombol perlu tadi. buka-buka Oke, lagi. sip. Nah, gitu Pak. Oke. Jadi hanya yang difungsikan walaupun dia bisa 3 step auto, Hmm. manual push button atau manual secara analog di sini ya. Oke. Tapi analog dari sini kita alihkan di sini. Oke. Gitu. Jadi nggak usah buka-buka pintu lagi, Oke. ya kan? Nah, ini kan ada skema-skemanya nih, ada wiring-wiringnya. Oke. Umpamanya ada terjadi masalah, ini kan udah ada software nih. Ya. Nah, engineer sini bisa nggak atau kita harus lapor ke PT mana? PT Mandiri atau orang Sidip sih? Ke Bintang Mandiri aja Pak. Bintang Mandiri lapor. Karena kita kan di sini sistemnya kita yang wiring sistemnya. Setting Ya, sendiri. Iya, setting sendiri. Jadi Oke. kalau misalkan ada trouble, kita udah punya kuncian atau software di PC-nya kita sendiri, Oke. ya. Nah, tegangan drop berapa nih? Udah di setting parameter ini belum selesai Oh, ya, belum Bang? selesai, Jangan ya. ditutup Oke. dulu. Ini masih banyak nih mau ditanya. Siap. Nah, setting parameternya berapa tegangannya gitu? Kalau settingan parameternya itu sesuai standar Pak. Dia 220 sampai 380 volt. 220 sampai 380, di bawah Ya. 220 gimana? Nah, kalau di bawah 220 itu si genset itu mengalami trip atau mati, Oke. shutdown ya. Oke, shutdown sendiri. Shutdown sendiri. Oke. Terus kalau untuk RPM juga itu di angka normalnya 50 Hz sampai 51 RPM frekuensi kali. frekuensi ya. Kalau RPM sekitar 1500. Oke. Di bawah 1500? Di bawah 1500 atau frekuensi itu tidak sesuai sampai 50, dia bakal shutdown. Oke, di bawah 1500. Biasanya saya dapat 1490. Gimana? Iya, Dia udah itu, shutdown. itu masih toleransi, normal. Pak. Oke. Masih toleransi. Nah, ini ada power supply nih. Oke. Power supply. Nah, power supply ini adalah power untuk baterai cas. Ya, Pak, di sini ada unit monitor untuk dari gensetnya sendiri. Jadi kita bisa alihkan gensetnya dari unit monitornya ini langsung di unitnya. Caranya sama, di off dulu, manual gambar tangan, baru start. Di sini banyak memberikan sinyal atau sinyal atau proteksi, ya, baik itu low oil, high temperature, under voltase sama RPM atau frekuensi. Oke. Nah, bila mana di sini terjadi proteksi pada saat genset running, baik secara manual ataupun auto, nah itu ada buzzer alarm. Contohnya seperti ini. Oke. itu buzzer ya. Ya, buzzer alarm ya. Dan dia pun ada listnya Pak, emergency stop. Oke. Oke. Nah, cara meresetnya baik ini oli, air ataupun itu, cara meresetnya seperti ini. Under voltage. Ini kita off. Oke, buzzer hilang. Dan genset pun udah lebih down atau Low. trip. Mati. Ya. Jadi itu baik oli, air, frekuensi dan lain-lain. Itu di sini ada listnya dan ada buzzernya, Pak. Oke. Di sini ya memberikan lebih banyak tentang si engine unitnya ini di monitor gensetnya Oh, langsung. berarti kalau ngereset harus mati genset. Kalau genset udah pasti mati. Kalau posisi running dia tiba-tiba overheat atau overcurrent, Overcurrent dia pasti mati, Pak. mati. Misalkan genset ini 800 ampere. Ah, Overcurrent bisa 800
70 ampere. Nah, itu kan over. Ya, over. Dia di sini ada perintah juga, Pak. Selain di sini buzzer, ya kan? Di sana pun udah lebih down. Di panel panel sinkronnya, ya. Nah, tapi semua kendala dari gensetnya itu kita patokannya di sini langsung. Apa nih masalahnya? Gitu. Kalau di sana kan entah itu voltase dan RPM frekuensi ya. Tapi di sini ternyata ini high temperatur atau low oil dan yang lain-lain. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk Kalau unit? sudah sampai trouble Ya, trip kan dia off nih. up langsung. Kunci ini, Nah, switch ini perlu di ini. kalau untuk ini kan untuk on off-nya modul. Iya, Ini nggak usah di off. nggak usah. Jadi Nggak usah di-off. nggak ada masalah nanti. Nggak ada masalah. Pengaruhnya apa itu nggak ada. Nggak ada. Heeh. Kalau mau di off ini kan hanya mematikan unit modulnya aja. Tapi kalau untuk genset udah pasti langsung down, Sebenarnya. langsung shutdown mati ya. Itu. Nah, kadang kan kita takutnya itu nantinya Panik. berimbas ke modul Iya. ini Ah. gitu. Solusi yang terbaik apakah itu mati, ini juga dimatikan atau Ya. Kalau ini mau dimatikan juga boleh, itu lebih baik, atau tekan tombol emergency stop seperti ini juga, itu udah mencegah sekali. Ya. Nah, kalau yang ini Ya. tombol-tombolnya hanya ngelihat parameter doang ya. Siap. Kalau untuk tombol ini kan Bapak udah paham ya. Kalau yang 1, 2 ini tidak berguna ya. Tidak diaktifkan. Tapi yang diaktifkan itu cuman 1, 2, 3, 4. Dan yang ini. Misalkan Bapak mau lihat genset ini udah berapa ampere. Di sini terlihat, Pak. Engine itu ada oli, temperatur, baterai, dan jam pemakaian. Berikut yang lain kayak solar 71%, macam-macam ya. Nah, terus itu bila di engine. Nah, di sini generator. Generator itu membacanya voltase 1 pasnya, 3 pasnya, frekuensinya. Oke, sama ampere atau current. Ya. Terus di sini ada lagi mains. Karena mains di sini tidak diaktifkan, jadi semua di 0 ya. Mains itu di ini, Pak, di power PLN ya. Terus untuk alarm, nah pada saat terjadi proteksi alarm, kita lihat aja alarmnya di sini apa nih, baik itu air, oli, dan yang lainnya, udah kita lihat aja, cukup tekan tombol atas atau bawah. Kalau ini untuk ini ya, kiri kanan untuk kita lihat menu aja. Menunya di apa, misalkan di engine, ya kan, terus di tempat generator. Nah, itu aja sih. Udara, turbo, filter oli, intercooler, dan radiator. Oke. Terus pakai intercooler ya. iya, intercooler dan radiator. Berarti depan dulu intercooler, baru belakangnya radiator. Betul. Oke. Ya. Terus di kapasitas tangki, saya menyebutnya tangki basement ya, karena adanya di paling bawah engine. Oke. Untuk si Kapasitas tangki, Pak. Kenapa? Kapasitas tangki. Kapasitas tangki sekitar berapa kemarin, Bi? Ya. Daily tank 1000. 1000 liter, Pak. 1000 Kurang lebih liter. 1000 sampai 1200 lah. Oke. Nah, di sini juga ada secara analognya di sini ya. Nah, apa fullnya berapa di sini ada ya. Ini sekarang 1/4. Nah, terus untuk starter adanya di sebelah kiri sini, Pak. Satu unit dinamo starter, 2 filter solar, separator, dan filter solar ya, dia terbagi 2, primary dan secondary. Terus untuk aki dia menggunakan 2 unit aki. Nah, ini on off nya aki ya.
ke sini on, ke sini off. Ya, kalau ini saya off. Nah, genset nomor 2 mati. Ya. Nah, ini on. Dia menggunakan 2 aki. Ini ECM atau ECU-nya. Terus lagi ya. Udah situ aja untuk manipul apik, knalpot, ducting semua Rakor? udah terpasang sana. Ini rakor ini jadi dari pengisian input dan outputnya itu dialihkan dulu dari tangki harian, dialihkan ke rakor, Baru masuk Baru ke ke- mesin. masuk ke 2 filter ini, primary dan secondary. Gitu. Oke. Jadi rakor ini gunanya untuk menyaring air ya, sebelum masuk ke engine dia disaring kemari dulu. Oke. Untuk oli pembuangannya ada di sini menggunakan kran, ya kan. Terus untuk kapasitas oli sekitar 35 atau 50 literan. Oke. Ini ECU atau ECM yang dimana sistemnya itu selain di monitor modul itu di sini ada safety-nya juga, Pak. Baik itu apa kayak ini kan ada ini atmosfer. Terus di sini ada sensor solar, sensor RPM. Nah, perintahnya itu kemari dulu, Pak. Oke. Ya, kalau dari sini udah misalkan begitu start reng, dia dapat sensornya itu bergerak di noken as nih. Noken asnya bergerak sekitar berapa putaran, red. Sensor oke, masuk kemari dulu. Masuk kemari, perintah di sini membuka untuk si solenoid atau injection pump. Solar hidup, masuk ke engine gitu. Oke. Ini lokasi-lokasi sensornya kayak sensor oli, sensor Kalau tanah. saya sih kurang hafal juga, Pak. Oke. Tapi di sini ada berbagai banyak sensor ya. Kayak misalkan ini 1, 2, 3, 4, ada juga yang di dalam di sini. Oke, yang beberapa sensor yang tersembunyi ya. Nah, di sini bisa switch atau sensor solar. Di sini juga ada ya. Itu. Kalau AVR nggak perlu di. Kalau AVR itu dia tidak masuk di ECM atau sensor ini ya. Dia masuknya itu di generator. Langsung pembacaan di modul voltasenya itu Modul yang berapa sana berarti? dari AVR. Oh. Jadi genset hidup normal. Tahu voltasenya under lagi atau over lagi. Si itu mati, Pak. Si modul. Genset kan mati tuh. Oke. Nah, pembacaannya pasti dia ya udah di generator baca 380-nya atau 220-nya, tapi semua pasti kebaca itu. Kalau AVR itu kan membaca pembangkit strum secara keseluruhan ya, baik itu 1 pas 3 pasnya itu langsung. Tinggal dia memberi perintahnya apa, kurang atau lebih. Kalau kurang berarti kan misalkan kita bisa adjust, kalau lebih kita turunin. Nah, tapi kalau AVR itu kan kalau dia udah kena atau udah lemah, dia bisa bisa memberikan perintah pembacaan di modulnya itu Salah. dengan pembacaan antara 2, under atau over, itu aja. Oke. Berarti itu rekomen nggak di Rekomen. kita setting? Kalau untuk setting enggak Oke. ya, kita setting enggak. Tapi kalau untuk misalkan gini, Pak, biasanya gedung besar seperti ini itu dia ada UPS itu dari misalkan 200, dia harus 220, jangan di bawah 200 atau jangan sampai lebih dari 240, ya kan. Nah, itu kita setting, kita setel di misalkan 220. Jadi kalau down dia bisa 200 sampai 210. Nah,
up-nya dia bisa 230 sampai 240 gitu. Bila mana dari sini 200 doang. Ya udah berarti kan kalau di beban bisa turun tuh. 180, 190. Nah, itu bisa kita setting. Oke. Itu ya. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Kalau nggak ada lagi, kita coba tes running satu-satu, step by step dari unitnya. Nah, untuk Iya. kapasitas tangki harian 1000 liter, pengisian satu bisa menggunakan panel autonya untuk pengisian, satu bisa kita pompa sendiri, ya, pompa sendiri. Misalkan kalau diisi pakai ini, dia kan dapat tegangannya dari genset, posisi auto, ya. Pada saat genset hidup, nah di sini dapat voltase dari genset. Genset hidup, di sini dia memberikan suplai solar terus menerus. Selagi genset itu hidup, ini bakal terus ngisi, ya, secara auto. Kalau secara manual udah kita off aja secara manual. Genset running baru kita on, isi. Salah satu misalkan kontrol nih, oh udah penuh cukup, ampere meternya naik, udah kita off. Tapi kalau kita mau gua isi secara itu aja, perlahan dari sini, ya. Itu ngisi dari tangki bulanan ke daily ya? Ya. Oke. Tangki bulanan ini selain untuk 2 unit, dia terbagi juga untuk diesel pump. Diesel pump, fire pump ya? Ya, Oke. untuk fire ini ya, Pompa genset pemadam. air ya. Nah, Pompa pemadam. itu dia dari atas ini larinya ke bawah terus ke genset yang ada di bawah di basement 2 ya, kalau nggak salah. Di sana juga dia udah ada valve atau keran, tinggal dibuka kalau untuk diesel pump. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah. Apa? Pak Aren? menentukan ini tangki 1 tangki 2 nya waktu buat manual. Jadi kalau ini misalkan ini kita tutup, kita buka ya, kita buka, ini tutup, Oke. dia di sini langsung ke sana Pak, gitu. Jadi pipa ini berarti ini nggak mengisi langsung ke langsung 2 unit, 2 unit. ya, Oh. isi langsung 2 unit, Nggak satu-satu. nggak Misalkan, satu-satu. Jadi gua misalkan mau, yang sini yang mau habis nih, yang ini ngisi yang ini. di sana baiknya ditutup dulu, misalkan Berarti tutup palep dulu, satu-satu. gua mau penuhin ini fokus, ya udah kita isi, gitu. Ini udah penuh, tet, udah. Ini paletnya ya? Iya. Paletnya yang per ininya di sini ya? Kalau per unit ditutup. Per unit ya. Jadi pompa ini baik pompa kayak hand pump ataupun elektriknya, dia langsung mengisi 2 unit gitu. Biasanya yang lebih dekat yang cepat penuh Ya. dibandingkan yang Ya, jauh. pasti. Ya udah kita tutup dulu valve-nya, udah kita tutup, baru kita fokusin sana yang mau kosong ya. Masalah genset, Oke. pertama-tama kita melihat satu switch selector ini menentukan buat leader, dimana kita bisa menentukan genset yang utama 1 atau 2 gitu. Jadi yang satu kepala, yang satu ekor. Buntut. Iya. Buat saat ini switch selector menunjukkan genset 1 ini sebagai leadernya, genset 2 sebagai ekornya. Kondisi switch sekarang ini otomatis, jadi mesin genset hidup secara otomatis. Sekarang saya akan melakukan pemanasan secara manual per tiap genset. Pertama-tama, langkah pertama, kita merubah posisi auto ya menjadi 0. Di selektor dulu. Di selektor off, posisi auto ini akan berubah menjadi off setelah kita merubah switch selector. 1, genset 2 sudah berubah. Untuk menyalakan Begin. gensetnya,
pencet gambar tangan, terus Start. selesai pertama hidup. Ini lotnya baru masuk ke panel back to sinkron gitu. Jadi tiga power digabung dulu menjadi satu power, baru terkumpul di sini. Setelah ini baru dioper ke back to sinkron gitu ya. Jadi kalau diusahakan untuk ini harus posisi auto terus ya. Bila mana genset udah 1 2 3 udah masuk ya kan, tapi kok powernya belum masuk. Nah, ini di sini kalau nggak salah ada timer, tolong diperhatiin juga ya, takutnya timernya itu terjadi konsleting. Nah, baru kita masukin di secara manual, ini onnya, ini offnya ya, itu aja. Kalau ada gangguan salah satu kayak apa genset 1 ataupun 2 yang hidup cuma 1 tetap bisa. Tetap bisa. Jadi sana hidup masuk power. Setelah masuk power, dari situ lari kemari, dari sini baru Nyala masuk ke berbarengan, gedung. Pak. Nyala itu nggak langsung berbarengan, tergantung berapa beban yang Ya, ini beda. Kalau pertama kali bareng, iya. Jadi Iya, pada saat iya. mati lampu, Iya. hidup itu berbarengan. 1 Isi. 2 3 unit ini secara berbarengan, reng. Tapi nanti masuk nih. Setelah masuk, bebannya itu kan awalnya kecil. Kecil. Yang 2 itu mati, Pak. Gensetnya yang 2 mati. Yang 2 mati. Nah, nanti setelah dia udah pikul beban 50%, manggil sebelahnya. Udah 50% baru manggil lagi sebelahnya gitu. Tapi di sini tetap power itu udah masuk ke gedung gitu.